Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak Ustadz yang Ustadz sayangi, Bapak Ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan. Salat dan salam semoga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sembari Bapak Ibu warga Lumin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kupon yang akan kita bagikan untuk sembako kita pada pagi ini, mari kita sedikit fokus di dalam kajian kita agar kehadiran kita memberikan atau mendapatkan manfaat yang lebih. Kita bisa mendapatkan dua faedah, yaitu santapan jasmani dengan santapan apa? Rohani. Pembagian sembako itu adalah santapan jasmani. Kajian yang akan disampaikan itu adalah santapan rohani. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk awak hidup. Bapak Ibu, untuk apa awak hidup? Awak dilahirkan, kemudian tumbuh besar, kemudianlah sampai umur menikah, lalu punya anak. Anak begitu juga lahir, tumbuh besar, sampai umurnya menikah, kita punya cucu, dan umur kita semakin tua, bukan semakin panjang, tapi umur kita semakin tua, semakin pendek. Lalu kita renungkan diri kita, untuk awak ada di muka bumi itu. Apakah kita hanya untuk menerima derita, susah hidup, berkureh, atau ada tujuan yang penting yang sama-sama kita harus pahami, yang mana kehidupan yang kita lalui selama itu adalah bagian dari bentuk suratan yang harus kita lalui. Tapi merugi jika seandainya kita sama sekali tidak tahu tujuan awak diciptakan oleh Allah. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi ada dua makhluk yang Allah ciptakan dalam tujuan yang sama. Yang pertama manusia, kitogo. Yang kedua jin. Ada jin, ada, tapi alamnya berbeda dengan alam kita. Dia alam yang tidak bisa dilihat oleh mata.
tapi dia ada. Mereka bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Yang kondisi mereka sama juga dengan kondisi kita. Mereka ada orang muslim sebagaimana orang manusia ada muslim. Jin itu ada yang kafir sebagaimana manusia ada kafir. Wa inna minna salihuna wa minna duna dzalik. Di antara kami ada orang yang soleh, ada yang di bawah dari itu. Wa inna minnal mu'minuna minnal qasitun. Di antara kami ada orang-orang yang beriman dan ada orang-orang yang mengingkar atau orang-orang kafir. Jadi tujuan kita Bapak Ibu sebagai manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, sekarang apa sih ibadah? Sudahkah kita lakukan ibadah yang semua merupakan itu tujuan kita? Yang pertama, solat. Sudahkah kita melaksanakan solat yang diwajibkan oleh Allah, yang hanya diwajibkan 5 waktu sehari semalam? Bagi kaum bapak-bapak, sudah lengkap gak solatnya? Ibu-ibu boleh jadi ada yang tidak lengkap ketika datang haid. Tapi kalau seandainya suci, wajib lengkap. Karena amalan yang pertama yang akan ditanya nanti, yang akan dihitung nanti adalah solat. Siapa yang solatnya bagus, seluruh amalan kebaikan yang kita lakukan di dunia akan menjadi baik. Siapa yang solatnya rusak, maka seluruh amalan yang kebajikan yang dilakukan di dunia menjadi rusak. Jadi kunci adalah solat. Baca solat kita betul-betul nilainya sempurna, maka kita harus beraja. Jangan solat yang pernah diajar waktu kita ketek dulu. Tapi kita harus belajar baca solat yang benar. Nabi SAW mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Solatlah kalian sebagaimana kalian melihatku solat. Maka perlu kita beraja Bapak Ibu. Beraja dengan guru, beraja kita dengan bertanya, beraja kita dengan membaca. Sebab tidak mungkin kita bisa pandai saja, dan tidaklah mungkin kita mencalik-calik orang lalu kita lakukan. Karena harus berilmu. Berilmu didapatkan dengan cara kita beraja, atau kita bertanya kepada orang yang berilmu. Allah mengatakan, "Fas'alu 'ala dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ulama jika kalian tidak berilmu. Ini solat kita yang pertama. Amalan yang pertama yang akan dihitung nanti solat. Maka oleh karena itu kata Umar bin Khattab mengatakan, sia yang menyia-nyiakan solat berarti diinyolah menyia-nyiakan agamonyo. Jadi solat, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk mengerjakan solat
dan bersabarlah dalam menjalankan solat itu. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kata Allah. Kami yang memberimu rezeki. Wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan itu bagi orang yang bertakwa. Ada di antara sebagian orang, mudah-mudahan tidak ada yang disiko, dek gara-gara mencari rezeki inyo tinggalkan solat. Itu salah, keliru, salah gadang. Apa kata Allah? Perintahkan keluargamu untuk mengerjakan solat dan bersabarlah dalam menjalankan solat. Kami tidak meminta rezeki darimu, kami yang memberi rezekimu. Orang yang menjaga solatnya dengan baik, Allah akan memberinya rezeki. Jangan dek gara-gara kita mencari rezeki, dek gara-gara kita bakarajo, dek gara-gara kita berdagang, solat kita tinggalkan. Solat asar, solat maghrib. Rezeki itu Allah yang memberi. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah yang kita lakukan, termasuk solat, yang pertama dia harus sesuai dengan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang sangat terpenting lagi, kita harus mentauhidkan Allah. yakni amal yang kita lakukan, ibadah yang kita kerajuan, hanya kita untukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan. Siapa yang ingin ketemu dengan Rabbnya, maka hendaklah dia beramal amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal yang dikerjakan sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga di dalam ibadahnya. Kita tidak boleh meminta kepada selain Allah, tidak kepada jin, tidak kepada orang yang di kuburan. Kita tidak boleh meminta tolong kecuali hanya kepada Allah. Itulah yang kita katakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah, hanya kepadamu lah kami minta tolong. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid dia akan menjadikan kita bisa masuk ke dalam surga. Syirik lawannya tauhid bisa menyebabkan kita kekal di dalam api neraka. Allah berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, Allah telah mengharamkan kepadanya surga, tempat tinggalnya adalah api neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Maka kita ingatkan diri kita sendiri dan keluarga kita, anak-anak kita, jangan berbuat syirik. Nasihat Luqman kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Wahai anakku, jangan kau mempersekutukan Allah, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Itu saja Bapak Ibu, kita mentauhidkan Allah, kita jaga solat kita dengan baik. Ketika bulan Ramadan kita puasa 1 bulan penuh. Kalau zakat kita harus punya uang dulu. Tapi kalau solat, puasa, kita tidak perlu butuh modal dalam kita beribadah. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, mari kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Solat kita
harus kita perbaiki dengan baik. Solatlah pada waktunya, sempurnakan syarat-syaratnya agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beribadah kepada Allah dengan baik, meningkat takwanya. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar bagi dia. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepadanya dari tempat yang tidak pernah diduga-duga. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan anak-anak Ustaz, ya Ustaz sayangi, mari solat 5 waktu ini harus kita jaga dengan baik. Setelah itu solat rawatib kita pelihara, karena solat rawatib itulah yang akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan solat kita. Bapak Ibu warga di sekitar Pondok Pesantren Darul Iman, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, ayo jadikan ini adalah aset kita bersama. Dan insya Allah mudah-mudahan ke depan ada kajian-kajian kita untuk sini. Kami harapkan Bapak Ibu juga bisa hadir walaupun tidak ada sembakonya. Ya, ini hanya momentum alhamdulillah. Waktu berkurban kita juga tidak lupakan Bapak Ibu. Ya, untuk kita berbagi bersama hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan, insya Allah. Mudah-mudahan ini adalah dampak dengan kita bertetangga baik. Ya, mari kita jadikan ini, mudahkan urusan anak-anak kita. Mohon dibantu kami dari yayasan agar mari kita lindungi, kita pelihara aset kita yang ada di sini. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan bagi kita semua. Sebagaimana yang saya katakan, apa yang tak bangga awak namo apa lori ya lubuk min turun di sabi-sabi ada orang tamat mana, tamat lubuk min turun, tamat lori. Boleh jadi orang ngecan tak pondok pesantren tapi namo tampe, itu sudah mengharumkan namo kita bersama. Mudah-mudahan kerjasama kita yang baik Bapak Ibu bisa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iko yang dapat aku sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, mari kita jaga solat kita, karena itu akan ditanya nantinya di akhirat, sebelum yang lain akan ditanya. Kemudian kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, jangan berbuat syirik kepada Allah, ya. Hilangkan bentuk-bentuk jimat yang kita anggap sebagai penangkal dan yang lainnya, karena itu adalah bagian dari bentuk syirik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.